kita ini kan ibarat jari, 5 jari, ada yang sebagai ibu jari, ada yang baik telunjuk, ada yang masing-masing punya tugas. Kalau salah satu sudah menyalahkan, enak dia bagian terima duit aja kan gitu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami podcast Nyimas Melati. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan kita didatangi oleh Ketua Partai Nasdem, Pak Haji Suratmin. Alhamdulillah beliau sehat. Sehat Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak dengan Pak Suratmin terkait kepemiluan. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya sejak kapan Pak gitu tertarik tentang politik lah? Sebenarnya sebelum saya jawab ya, iya. Saya sapa dulu kepada para silakan pemirsa bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pemilih dan khususnya kader Partai Nasdem pada umumnya. Dan pada kesempatan ini saya telah disaksikan bahwa telah berhadapan dengan Kakak Gojali. Siap. Dalam hal ini ya kita mau bincang-bincang mengenai kepemiluan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya. Ya, mengenai ketertarikan terkait dengan partai khususnya, sebenarnya saya ini kan orang teknik. Kalau teknik itu 1 + 1 2. Tapi ketika sudah memasuki dunia politik, ternyata 1 + 1 bisa 3, bisa 4. Dan itu kenyataan. Nah, saya masuk itu ketika pemilu 2014. 2014 ya. Nah, setelah pemilu nggak tahu gimana saya dipercaya untuk jadi ketua, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah 7 tahun untuk menahkodai Partai Nasdem khususnya di Kota Tangerang. Ada yang menarik khususnya Partai Nasdem. Kenapa begitu? Karena mempunyai jargon tersendiri yaitu restorasi Indonesia. Indonesia. Itu orang masih banyak yang nggak tahu apa itu restorasi ya. Ternyata restorasi itu mempunyai arti tersendiri yaitu memperbaiki, mengembalikan, memulihkan dan mencerahkan. Yang intinya mengembalikan kebedaraan yang lebih penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah makna restorasi itu sendiri. Ya. Nah, terkait sama pemilu ini kepemiluan ini atau terkait dengan kepartai ini, memang ketika saya masuk itu saya harus langsung sebagai bacalek, bakal calon dan perjuangan itu berat. Karena apa? Karena saya itu nyalek bukan di wilayahnya sendiri, bukan di wilayah sendiri ya. Jadi saya nyalek di tempat kecamatan lain, ya alhamdulillah tetap masih ada kepercayaan orang terhadap diri saya. Nah, adapun setelah masuk itu ya ada yang menarik, ternyata ada korelasi terhadap apa yang telah saya kerjakan selama ini dengan background saya ini yang terkait dengan teknik ya, wilayah di Kota Tangerang ini. Sampai kalau yang menarik kan, kalau yang kita lihat kan pertama kan Kota Tangerang ini perlu ikon-ikon, kemudian juga mengenai masalah banjir, mengenai kemacetan, ya semua itu kan sebenarnya udah ada di ilmu itunya. Jadi mudah-mudahan saya ke depan tidak hanya ngurusin partainya. Saya juga berkeinginan bisa ikut terkait dengan keberadaan di Kota Tangerang ini harus bisa ikut andil, itu harapan saya. Kalau toh tidak, berarti saya hanya sampai dengan bahwa tenaga pikiran saya bermanfaat untuk orang lain dan menghantarkan mereka untuk menjadi wali kota atau pemimpin daerah atau bahkan menjadi dewan.
Tapi harapan saya itu, tapi paling tidak amal baik saya ini untuk ngurusin partai masih bermanfaat untuk orang, untuk sesama, khususnya masyarakat Kota Tangerang. Itu kira-kira. Ya Pak, ini kan udah 7 tahun ya sebagai ketua partai. Artinya biar bagaimanapun kan berjalannya partai selama 7 tahun ke belakang ini ada sumbangsi Bapak lah. Bapak memberi warna di situ. Nah ini suka dukanya gimana nih Pak sebagai ketua partai selama 7 tahun ke belakang kemarin ini? Nah, suka dukanya mah sebenarnya banyak. Yang jelas kita harus mengorbankan urusan keluarga udah pasti. Urusan keluarga ya. Yang kedua ya kita itu tadi terkait sama kepengurusan ada dinamika di internal lah ya. Dinamika internal dengan pengalaman kita berorganisasi kan, sebelumnya kita juga pernah berorganisasi dan itu bisa menjadi pengalaman bahwa ngurusin partai beda dengan ngurusin organisasi profesi. Misalnya kan kalau saya kan profesinya misalnya ada di profesi ke arsitekturan, ada profesi ke apa? Kalau di konsultan tuh Inkindo, jadi enak kalau ngurusin Inkindo karena profesinya sama. Tapi ketika ngurusin partai, nah partai ini kan terkait sama hasilnya apa yang didapatkan suara. Iya. Jadi kita nggak bisa sebagai pengurus juga harus milih, itu pengurus itu harus orang-orang kita semua, nggak bisa karena kita juga harus memperhatikan yang lain. Apalagi kan kalau kebetulan di Partai Nasdem ini kan kalau keinginan dari pusat itu kan namanya nasionalis religius. Jadi kita semuanya bisa masuk di situ, nggak milih-milih kasarnya gitu. Semua agama lah ya. Semua agama masuk, semua tingkatan juga masuk. Semua agama, nah, semua pengurus profesi pun juga begitu. Jadi wajar kalau dalam kepengurusan itu ada yang ya suka nggak suka atau apa. Jadi kita tetap hadapi, mudah-mudahan dengan kebersamaan, karena ibarat namanya berorganisasi itu kan kita ini kan ibarat jari, 5 jari, ada yang sebagai ibu jari, ada yang baik telunjuk, ada yang masing-masing punya tugas. Kalau salah satu sudah menyalahkan, enak dia bagian terima duit aja kan gitu. Itu tidak akan berjalan dengan baik. Makanya dengan kondisi begitu ya saya nikmati, mudah-mudahan dengan hasil akhir maksimal bisa menghantarkan para kader-kader yang pengen nyalek di Nasdem, bahkan yang pengen nyalon di pilkada ke depan, bisa menghantarkan, bisa ikut mewarnai ke depan Kota Tangerang ini. Kira-kira begitu. Oke, saya balik ke belakang nih Pak ya. Background kan teknis ya. Artinya kerjaan-kerjaan yang memang kalau Bapak bilang tadi 1 tambah 1 ya 2 gitu kan. Artinya itu kan udah mengakar lah dalam pikiran Bapak gitu. Sementara pas masuk ke dunia politik, dunia partai kan dinamikanya berbeda Pak ya. Artinya kita nggak bisa mengkalkulasi lagi kalau orang kayak begini terjadinya begini juga nggak bisa juga kan. Nah ini perlu adaptasi lama nggak Pak buat menyesuaikan itu? Artinya kan bisa jadi kaget juga kan, kok jadi begini gitu kan. Alhamdulillah kalau dengan pengalaman saya kan udah panjang lah ikut. Kita juga orang perantau yang tidak sedikit makan waktu untuk belajar, yang mulai dari nol sehingga bisa menyesuaikan dengan lingkungan itu udah saya alami. Bahkan saya bekerja keras sehingga bisanya lanjutkan S2 pun jangan nggak S2 di Trisakti kebetulan waktu itu tahun 2011, dan nggak semua orang bisa kebayang. Saya sendiri nggak kebayang waktu waktu Grogol terminal Grogol itu masih biasa sampai sekarang sudah berubah kayak begitu. Ketika belum berubah, bayangin ngeliatin bangunannya nggak kebayang. Saya bisa sekolah di situ kan, kita kira begitu. Tapi alhamdulillah saya bisa selesai di situ, dan dari situlah ada tingkatan-tingkatan kita ketika kita harus berhubungan sama orang. Ada status sosial yang emang menjadi pertimbangan. Bohong kalau nggak jadi pertimbangan. Jadi bahkan penampilan pun jadi pertimbangan. Orang nggak percaya bahwa saya ketua partai. Kenapa? Karena penampilan saya nggak pernah bermandingan yang nggak mendukung lah kesana gitu, meyakinkan menurut mereka. Tapi tidak apa-apa, saya jalani. Saya ini ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya, kira-kira begitu. Ya artinya proses adaptasi dari orang teknik ke dunia politik nggak masalah lah ya, artinya itu berjalan sesuai yang Bapak harapkan. Nah ini saya mau geser lagi terkait masalah
ke Nasdem lah ya, karena kan kita intinya mau berbicara tentang politik. Menurut Bapak waktu saat menentukan pilihan itu di politik itu Nasdem itu apa memang karena ya memang saat itu tanpa direncanakan lah tiba-tiba ya udah adanya Nasdem, atau memang jauh hari sebelumnya direncanakan gitu Pak? Karena kan partai banyak tuh pilihannya gitu kan, kenapa ke Nasdem gitu? Jadi kalau pilihan politik ini kan sebenarnya kita kayak agama sebenarnya. Dari mbah kita milih apa ya sekarang milih apa, kan itu yang terjadi sebenarnya. Betul, ya. Tapi kan ke tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman orang berubah sehingga itu bisa berubah-ubah. Dan waktu itu saya belum punya pilihan partai apapun, walaupun waktu 2014 itu pun banyak partai. Bahkan saya masuk aja di detik-detik akhir. Nah, bahkan saya sudah punya info dari teman-teman, ngasih info kalau mau nyalek, kalau habisnya 100 juta, Banda kita harus miliar. Nah, itu jangan dibalik, dia bilang gitu. Artinya kan berat sebenarnya mah persyaratan itu. Jadi itu karena saya udah niat waktu itu ya sudah, aku nggak ada pilihan lain, harus ini nggak. Waktu itu emang kebetulan yang ngajak di Partai Nasdem waktu masih baru ya, saya melihat emang ada peluang peluangnya ada, posisinya juga ada. Ya sudah waktu itu dengan walaupun saya bukan pengurus bukan apa, akhirnya saya ikut nyalek. Dan dari situ mempunyai pengalaman pertama dalam pemilu, dilanjutin lagi dalam pengalaman yang kedua 2019 kan gitu, kira-kira gitu, yang nanti mungkin kita sama-sama kita ini buka kenapa itu yang terjadi kan gitu. Artinya sebelum keterlibatan Bapak di partai, artinya Bapak nyalek dulu lah ya, artinya pada saat itu ya, artinya di struktur partai belum terlibat di situ waktu itu ya? Belum. Artinya keterlibatan Bapak di politik dan di partai itu diawali dari mencalek itu kan ya? Dari mencalek, dan setelah mencalek ya dengan berdasarkan berjalan waktu ada perubahan-perubahan ya, saya mulai dari masuk ke struktur gitu ya? Struktur dengan posisi langsung sebagai sekretaris di tingkat DPC. Kalau di Nasdem itu DPRT, DPC dan DPD. Dan saya langsung di sekretaris DPC waktu itu. Dan setelah berikutnya masuk juga pengurus DPD, kira-kira begitu. Oke, di 2014 itu kan Bapak nyalek tuh. Gimana nih perasaan waktu itu? Karena kan ya biar bagaimanapun baru lah ya waktu itu Bapak. Secara di politik juga baru, bicara partai juga belum terlalu terlibat jauh lah. Artinya walaupun punya gambaran partai itu seperti apa, tapi belum terlibat secara langsung. Tiba-tiba Bapak nyalek gitu. Nah itu gimana tuh pengalamannya waktu nyalek itu? Maksudnya gini Pak, kita kan kalau yang namanya nyalek berhubungan dengan partai politik juga, terus juga berhubungan dengan konstituen yang mau milih gitu kan. Nah untuk melibatkan dua komponen itu seperti apa gitu, biar karena kan banyak orang yang nyalek udah jadi di internal partainya jadi ada masalah gitu kan. Itu ada nggak kekhawatiran kayak gitu? Jadi waktu itu memang karena orang baru berpolitik, walau berorganisasi udah nggak diraguin lah, insya Allah saya nggak paham itu. Tapi ketika urusan pencalekan itu, ya ternyata di situ kan ada dua hal yang menjadi kunci ketika orang itu bisa masuk sebagai dewan atau enggak kan, atau utusan atau enggak kan gitu. Pertama kan dari suara partai terkait nama elektabilitas partai sendiri. Jadi masyarakat dulu sampai sejauh mana memilih terhadap partai itu. Yang kedua suara para caleg. Nah, yang jadi masalah kan Nasdem itu kan baru, dan sampai saat ini pun ya tidak bisa dipungkiri bahwa suara Partai Nasdem itu kan kecil sebenarnya. Terkait sama itu kan saya nggak paham waktu itu ya. Punya keyakinan dan kepedean diri aja bahwa saya insya Allah jadi kan gitu doang, dengan tanpa perhitungan yang matang lah ya, kalkulasi politiknya gitu loh. Jadi kalkulasinya masih kalkulasi 1 sama 1 2. Jadi ternyata ada 5 ada 6 di situ gitu loh. Jadi dan itu memang saya tahu ternyata memang ada itu gitu loh. Nah itu kira-kira begitu. Jadi ada
Ya dinamikanya kayak gitulah ya. Artinya di pemilu 2014 yang Bapak alamin tuh kayak gitulah ya. Nah, tapi itu jadi pengalaman yang luar biasa lah ya. Sebenarnya harusnya di 2019 itu harus lebih tahu gitu loh. Ternyata di 2019 itu kan kondisinya juga kan udah beda, dinamikanya beda sama, lagi ya. Tapi beda tapi nggak sama karena dari perhitungan kursi aja udah jelas. Kalau dulu kan dihitung bagi kursi selesai kan gitu. Ya. Yang kemarin kan tidak kan gitu. Dan dengan sistem penghitungan kursi yang berbeda ya. Dengan sistem kursi yang berbeda dan ya 2 kali nyalek berturut-turut saya runner up mulu. Oke, jadi di 2014 runner up, di 2019 juga runner up gitu ya. Tapi di 2019 udah jadi ketua partai kan ya di tingkat kota ya? Sudah. Nah, tapi, itu oke lah kita tinggalin 2014 ya. Sekarang kita masuk ke 2019 nih. Artinya ya karena memang obrolan kita di podcast ini lebih sifatnya pribadi lah ya, artinya pengalaman secara pribadi di partai, terus pengalaman pribadi di pencalekan juga. Artinya saya ingin banyak tahu juga nih di 2019 waktu itu kan Pak Haji udah masuk sebagai ketua lah, artinya harusnya kan berangkat dari pengalaman 2014 harusnya udah mateng lah ya dalam menitih karir kepolitikan, terutama untuk masuk ke DPRD lah gitu. Nah ini setelah Bapak lihat-lihat nih, kenapa bisa sampai jadi runner up lagi gitu? Masalahnya di mana gitu? Jadi masalahnya banyak, mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu. Yang jelas ya karena kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Betul ya. Yang mungkin belum takdirnya gitu. Pilihan saya masih jatuh kepada tenaga pikiran saya masih bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat Tangerang khususnya gitu terkait sama jadi ketua partai itu. Betul. Jadi mungkin belum bisa melalui itu kali. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau emang saya dikodar untuk ini ke depan ya alhamdulillah, kalau belum ya nggak apa-apa biar kalau. Tapi polarisasinya sama nggak Pak Haji? Zaman 2014 ya, ini kita bicara pemilih lah, artinya tren pemilih itu sama nggak antara di 2014 sama 2019? Bergeser nggak banyak sebenarnya. Nggak ya? Nggak banyak. Cuman kalau yang di 2014 itu masih banyak mengumpulin orang sono sini kan gitu. Iya, tapi kampanye yang mengumpulkan banyak orang gitu ya. Terakhir di sininya udah nggak ada. Ada yang nggak pernah keluar, tahu jadi. Nggak tahu yang keluar apanya kan nggak tahu. Tapi yang jelas dia nggak pernah keluar. Kalau kan bisa dicek. Siapa yang keluar kan laporan. Ini ada caleg nggak sosialisasi nggak apa, tahu-tahu tiba-tiba suaranya banyak kayak gitu ya. Buktinya ada di Bawaslu ada, di KPU juga lapor, ini ketika keluar rumah kasarnya begitu ya. Ada yang nggak pernah keluar, nggak pernah izin, nggak pernah apa, tahu-tahu jadi gitu ya, suaranya banyak gitu ya. Gimana semua itu kan ya yang tahu mereka masing-masing. Nah, pemilih kita kan sudah cerdas saat inilah. Mudah-mudahan mereka ke depan bisa memilih yang benar-benar bisa berbuat yang terbaik untuk Kota Tangerang. Dah itu aja. Oke, saya masuk ke ini Pak, ke perolehan kursi lah di Nasdem itu kan di 2014 cuman di Kota Tangerang tuh ada 2 dewan ya yang jadi ya. Nah di 2019 ini kan nambah jadi 3. Ini kan ya biar bagaimanapun ini ada peningkatan lah di kepemimpinan Bapak di Nasdem ini. Nah ini apa memang itu mengalir atau memang ada strategi yang Bapak siapkan sampai bisa nambah 1 kursi lah? Itu kira-kira gimana Pak Haji? Sebenarnya kalau pengennya nggak nambahnya nggak lebih dari itu lah ya. Lebih dari itu karena emang ada. Targetnya berapa Pak Haji di 2019 kemarin Siap dapil keisi. Oh, 1 dapil 1 ya. Kebetulan kemarin itu kan antara dapil 5 sama dapil 3. Nah, kebetulan nambah dapil 1, dapil 3 hilang. Nah, yang paling lemah kan sebenarnya di Neglasari itu mah. Rada susah kita di sana. Tapi sebenarnya ya strategi khusus ya nggak ada. Tapi yang paling tidak kalau nggak ada ya nggak mungkin kan gitu. Iya, betul. Yang jelas waktu itu karena kita basicnya di caleg, waktu itu ya kita harus siap menerima terbuka gitu, nggak milih-milih gitu. Dan ternyata kan bener kan ketika sebenarnya suara Nasdem itu
2014 sama 2019 banyak 2014 sebenarnya. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Cuman pemerataan suara itulah yang mengakibatkan bisa. Jadi di 2014 itu merata. Nah di 2019 ini nggak rata tiap kecamatan gitu. Tiap dapil maksudnya. Justru yang sekarang ini jadi merata. Yang sekarang jadi merata. Jadi bisa dapat 3 kursi. 3 kursi itu. Bahkan harusnya ada bisa 4 kemarin kalau yang incumbent itu memang dapat maksimal. Nah, mungkin kan itu pengalaman dari 2014, 2019 ini kan yang jadi pertanyaan juga kan, kenapa incumbent ini suara berkurang malah kan, nurun gitu. Kan dia yang jadi andalan malah jadi berkurang kan gitu. Nah, itu kan jadi PR buat Nasdem lah ya. Jadi buat kita juga emang jadi pokok bahasan. Nah, kalau terkait sama tentang pendidikan ke internal ya sudah jelas kita lakukan. Tapi kalau untuk ke masyarakat ya yang tadi dimaksud sama Kakak Gojali ya sama-sama kita nggak bisa sendiri karena yang namanya kecerdasan pemilih itu nggak semudah itu. Terkait ada faktor-faktor X yang harus kita juga nggak tahu, kondisi ekonomi yang itu kan sangat mempengaruhi dengan kondisi keadaan saat ini kan gitu kira-kira. Ya memang itu jadi concern kita lah di KPU terkait pemilih yang cerdas gitu ya, pemilih yang cerdas dan mereka mau ke TPS, mau menggunakan hak pilihnya, itu yang menjadi concern kita. Dan ini selanjutnya nih di 2024 ya kita bicara, artinya dari pengalaman 2014, 2019, nah kita mau masuk ke 2024 yang memang udah disepakati bahwa pemilu itu di 14 Februari 2024. Nah ini persiapan Partai Nasdem nih, Bapak Pak Haji sebagai ketua nih gimana nih? Karena kan sebentar lagi sudah masuk tahapan juga nih, pendaftaran partai segala macam, caleg gitu kan. Itu gimana Pak Haji? Jadi terkait untuk menyambut pemilu 2024 ini sudah dari awal Partai Nasdem sudah dari DPP sudah menginstruksikan, kita sudah melakukan Rakerda, Rakorda, Rakerwil, Rakorwil, dan khususnya untuk ke depan target ya kita di angka 6 kursi. 6 kursi. Itu target ya. Target ya. Yang mudah-mudahan bisa terpenuhi ya. Harapan saya terpenuhi kan gitu karena memang kapan lagi kan gitu. Namanya usaha syukur-syukur lebih kan gitu. Kita juga nggak tahu kita akan terjadi apa kan gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa sejalan dengan, karena pemilu sekarang ini masih sama dengan yang kemarin, gabung dengan presiden ya. Mudah-mudahan Partai Nasdem punya calon presiden yang mumpuni sehingga bisa mengangkat elektabilitas partai, sehingga elektabilitas partai itu sendirilah sebenarnya yang akan membantu kita untuk bagaimana jumlah kursi yang akan kita capai kan gitu. Pengalaman kemarin kan ya, kalau saya boleh ngasih masukan ke KPU di tahap 2014 itu kan dengan digabungnya pemilu presiden sama DPD sama ini kan sangat gimana ya kompleks lah gitu. Karena makan waktu yang begitu lama di TPS di TPS-nya, dan yang jadi masalahnya udah di kita kan paling tidak pertama penyelenggara ke depan ya paling enggak yang umur harus dibatasi. Karena kalau enggak dibatasi ya nanti orang pada tewas berapa kemarin yang sakit berapa sampai ratusan orang kan. Nah ke depan mungkin umur harus dibatasin, kesehatan termasuk yang terkait sama di kelemahan di partai juga ya, untuk kelemahannya di saksi gitu. Saksi ya. Nah, kalau kita sendiri untuk nyiapin saksi dengan sebanyak itu kan juga berasa kan gitu. Nah, tapi ya mudah-mudahan dengan ke depan bisa dengan kelemahan-kelemahan itu partai bisa menutupi, Pak PU sebagai penyelenggara juga sama-sama bisa perbaikilah kan gitu kan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul ya. Ya memang belajar dari pengalaman 2019 memang dinamika pemilu memang luar biasa ya, karena 5 kotak suara, 5 surat suara. Ini pleno di TPS juga lama, di kecamatan juga luar biasa. Ini menguras semua energi baik dari peserta pemilu yaitu partai politik maupun kita lah di penyelenggara. Dan satu lagi ya mungkin yang terakhir kali Pak Haji ya. Harapan Pak Haji lah dengan kondisi perpolitikan kita saat ini di Kota Tangerang gitu ya, terkait Partai Nasdem ini seperti apa nih harapan ke depannya Kota Tangerang?
Karena kan akan juga berbenturan dengan pilkada juga di 2024, akhir 2024 itu gimana nih Pak Haji? Ya, harapan saya ya, kita ini kan Kota Tangerang ini kan sebagai penyangga ibu kota. Betul ya. Partai Nasdem masih banyak maju mundurnya dengan kegiatan partai secara nasional pada umumnya, karena kita berbatasan langsung dengan DKI. Mudah-mudahan dengan perkembangan kegiatan di DPP, dengan apa yang riset-riset yang dilakukan oleh DPP itu mengakibatkan dengan kemudahan-kemudahan yang perjuangan-perjuangan di daerah, khususnya di Kota Tangerang ini, sehingga apa target itu bisa terpenuhi bahkan melebihi. Ya, dan saya berharap juga pengurus teman-teman atau pengurus di kepengurusan Kota Tangerang ini semuanya masih tetap solid, bisa sama-sama membesarkan Partai Nasdem Tangerang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Tangerang, kira-kira begitu. Jadi kenapa gitu kan memang jargon Partai Nasdem di awal tadi kan udah saya sebutin, restorasi. Nah, bahkan kan kalau kita kan samping itu kan Partai Nasdem itu adalah gerakan perubahan. Nah, gerakan perubahan yang bagaimana ya Pak, semua orang tahu, yang restorasi Indonesia tadi sudah saya jelaskan. Dan yang lebih penting adalah yang diharapkan adalah bersatu, berjuang dan menang. Itu adalah jargon terakhirnya. Harapan dari pemimpin kita Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Haji obrolannya dan sudah mau datang ke podcast kami. Kita cukupkan sekian Pak Haji ya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, ada salah kata. Mungkin Pak Haji ada closing statement buat pemirsa atau buat pengurus partai. Silakan. Terima kasih untuk para pemirsa dan para pemilih yang setia, khususnya di Kota Tangerang, dan para pengurus Partai Nasdem pada khususnya. Kita sama-sama menghadapi pemilu 2024 dengan secara dewasa, secara cerdas, sehingga kita bisa memanfaatkan momen-momen itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, khususnya warga Kota Tangerang. Itu aja harapan saya. Semoga kita semua atau khususnya masyarakat Kota Tangerang bisa mendapatkan manfaat dari pemilu itu. Jadi jangan berulang-ulang kalau itu lagi itu, sehingga kita begitu lagi. Nah, mudah-mudahan dengan pemilu itu kita akan lebih baik daripada pemilu sebelumnya, termasuk hasilnya. Jadi akan lebih baik di masa mendatang untuk Kota Tangerang. Jadi harapan dari saya, Suratmin, sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tangerang. Oke, terima kasih Pak Haji ya. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.